Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Sri Ayuwanda dari Prodi Farmasi Reguler Pagi Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan membahas Al-Quran sumber ajaran Islam pertama. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 1. Pengertian Al-Quran, 2. Keistimewaan Al-Quran, 3. Fungsi Al-Quran, 4. Garis besar Al-Quran, dan yang terakhir sejarah penulisan Al-Quran. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 77.845 kata yang ditulis dengan huruf Arab atau Hijaiyah. Yang kedua yaitu keistimewaan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, keaslian Al-Quran. Berbeda dari kitab-kitab suci lainnya yang sudah terdistorsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin keaslian dan keotentikan Al-Quran. Penegasannya tertera dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. 2. Yaitu Al-Quran bebas dari kontradiksi. Setiap ayat di dalam Al-Quran selalu berkaitan satu sama lain. Tidak ada penjelasan yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. Inilah yang jadi keistimewaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. 3. Al-Quran mudah dihafal dan dipelajari. Keutamaan lain dari Al-Quran adalah ayat dan termasuk isi maknanya bisa dipelajari dengan mudah. Buktinya saat ini semakin banyak generasi penghafal Al-Quran yang bermunculan. Bahkan menariknya tidak sedikit anak kecil sudah bisa menghafal seluruh ayat termasuk titik dan komanya. Jika tidak ada jaminan bahwa Al-Quran mudah dipelajari, tentu tidak akan ada banyak orang yang bisa menghafalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 32 yang artinya, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? 4. Keistimewaan Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Al-Quran adalah kitab suci yang akan menjadi penolong di akhirat kelak. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang gemar membacanya. Yang ketiga yaitu fungsi Al-Quran. 1. Sebagai pelajaran dan penerangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 69 yang artinya, Al-Quran itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. 2. Sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab-kitab suci sebelumnya yaitu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Firman Allah SWT yang artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. Itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Quran Surat Fatir ayat 31. 3. Sebagai pembimbing yang lurus. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-2 yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran dan dia tidak mengadakan pembengkokan atau penyimpangan di dalamnya.
melainkan sebagai bimbingan yang lurus. 4. Sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Al-Qur'an itu adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Quran surat Al-Jathiyah ayat 20. Yang keempat yaitu garis besar Al-Qur'an atau isi pokok dalam Al-Qur'an. Ada beberapa garis besar Al-Qur'an, diantaranya 1. Akidah. Akidah atau tauhid mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. Keenam perkara ini dikenal sebagai rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan Islam. Selain itu, Al-Quran juga melakukan pembuktian bahwa Islam adalah ajaran agama yang benar dan harus diyakini keabsahannya. 2. Ibadah. Tujuan hidup manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertera dalam surat Az-Zariyat ayat 51 sampai 56. Karena itulah Al-Quran menyebutkan sejumlah ibadah yang wajib dan sunnah dikerjakan umat Islam. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Quran hanya menyebutkan secara umum dan tidak merincinya. Penjelasan yang mengatur ibadah-ibadah tersebut dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. 3. Muamalah. Al-Quran juga menjelaskan mengenai muamalah dan hubungan sosial dalam bermasyarakat. Prinsip muamalah inilah yang mengajarkan hubungan yang baik antar manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat secara umum. 4. Akhlak mulia. Salah satu tujuan Islam adalah menyebarkan akhlak yang mulia. Al-Quran menjelaskan mengenai akhlak-akhlak tersebut sebagai prinsip yang harus dijalankan umat Islam. 5. Sejarah. Tidak hanya menceritakan mengenai kisah dan cerita-cerita umat terdahulu, Al-Quran juga memberikan beberapa prediksi masa depan, misalnya mengenai kejatuhan Romawi, ekspansi ke bulan, dan lain sebagainya. 6. Syariat. Al-Quran berisi syariat, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sejarah penulisan Al-Quran. Ada beberapa sejarah penulisan Al-Quran, diantaranya 1. Pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat menuliskan setiap wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah di media yang ada, yakni pelepah kurma, batu dan kulit, serta tulang binatang. 2. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, atas usulan Umar, Khalifah memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran yang masih tercecer agar diperiksa, diteliti, dan dijadikan mushaf. 3. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada pembukuan Al-Quran, melainkan beliau mengemban misi untuk menyebarkan Islam dan mensosialisasikan sumber utama ajaran Al-Quran ke wilayah-wilayah daulah Islam yang baru. Dan yang keempat, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Utsman memerintahkan menyalin dan menyatukan Al-Quran menjadi mushaf, yang jumlahnya ada 6, dan membakar setiap naskah selain mushaf. Mushaf yang ditulis belum menggunakan tanda baca. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.